Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Senin ya, dimanapun Anda berada ya. Materi kali ini cerita ya teman-teman ya. Saya kemarin ke Surabaya ya. Nah, sebelum ke Surabaya itu ada yang WA saya ya. Terus kita janjian ke Surabaya. Nah, saudara kita ini tak suruh antar ya, tak suruh antar sampai ngurus ya, urus cabut berkas ya. Tapi belum selesai ya, harus nunggu 1 bulan baru berkasnya selesai. Lah, teman-teman Weton Senin, dia ini punya masalah, dia itu di PHK, melamar pekerjaan kemana-mana itu tidak berhasil ya. Ya pokoknya auranya negatif ya, negatif pol ya. Saya melihat pertama itu kok auranya kayak gini gitu loh ya, kok wakai malu halus yang nempel gitu ya. Terus saya bilang sama dia, wis nanti saya tak ke rumahmu juga sekalian gitu ya. Ya, ternyata bener ya perkiraan saya, rumahnya itu kotor sekali gitu ya. Yang pertama karena memang rumah belum jadi ya, rumah belum jadi ditempati. Jadi ibaratnya itu sean teman-teman ya. Akhirnya kan barang itu semrawut gitu ya. Ya, barang itu semrawut ya. Harusnya itu disatukan dalam satu ruangan, satu titik gitu. Yang lain dibersihkan, yang bisa dibersihkan dibersihkan, yang bisa dicat dicat gitu loh ya. Memang ada yang belum peluran ya. Nah, itu gitu. Jadi hal tersebut menambah keangkeran gitu loh ya, menambah energi negatif gitu. Ini penting ya, kalau teman-teman Weton Senin, Anda punya rumahmu kotor, ayo siap-siap ya, Anda akan banyak masalah. Sebenarnya paling sederhana ya untuk melihat ya, rumahmu itu banyak penghuninya atau tidak itu, coba lihat kamar mandimu. Ketika kamar mandimu bersih, maka yang lain pun juga akan bersih gitu ya. Artinya apa? Wong iki ricikan. Ketika kamar mandimu kotor, ya yang lain itu kotor. Artinya rejik-rejik itu males. Kalau rumah sudah kotor itu mau bersih-bersih itu males. Nah kalau sudah rumahnya kotor, bersih-bersih males, ya omahe tinggani demit gitu ya. Nah, jadi demit yang katakanlah ini pasangan ya, ada pasangan, ada yang kiriman, ada yang baru nempel, campur aduk ya. Itu yang saya lihat itu seperti itu ya. Nah dia tak suruh puasa, kamu puasa weton 1 minggu ya, nanti ya ketika saya ambil berkas ya di Samsat, tak mampir lagi, tak bersihkan. Tapi ya gitu, kita sebatas membersihkan gaibnya. Kalau Anda katakanlah tidak bisa menjaga kebersihan, itu akan kembali lagi ya. Jadi harus segala elemen gitu ya. Kita membersihkan harus segala elemen. Jangan hanya dibersihkan gaibnya, terus wongi rumahnya kotor. Akhirnya apa? Wongi emosian. Siapa yang tidak emosi misalnya Anda rumah Anda itu wis campur ya, misalnya habis makan cucian di meja makan dan sebagainya. Campur anduk sembah barang garis. Kira-kira sumpek dah ya, sumpek, stres. Lah itu memacu emosi. Ketika emosimu bangkit, malu halus masuk. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Weton Senin. Ini contoh real ya, contoh nyata itu ya saudara kita itu. Lah ini juga pernah saya alami ya, rumah ini gitu loh ya. Rumah ini ya belum selesai uangnya habis ya, uangnya dihabiskan ya. Nah, jadi lantai tanah ya, masih tanah, tembok ini belum dicat lah gitu ya. Ini kan belendung ini, tidak tak pelamir, pokok tutup cat ini sudah ada 4 lapis kalau tidak salah. Nah itu ya, kebetulan saya ini ada kasus dulu, menangani kasus
Ya, daripada tidur di hotel, tak tidurkan rumah saya. Lah klien saya itu melihat rumah saya ini pasti berantakan. Dimlester ya. Dimlester. Ya, dibelikan pasir terus dibelikan semen dimlester. Jadi gotong royong. Dimlester. Nah, dari situ mulai bersih teman-teman ya, bersih. Ya, ambekan itu iso enak gitu loh ya, mikir itu iso tenang, enak, wis pokok enak lah. Ya. Ya karena saya ada di Malang, rumah ini di Pasuruan, wis tak jalno wis. Ya, sak karep-karepe. Habis di Mlester itu saya punya kepikiran, punya inisiatif, saya bagaimanapun rumah ini harus selesai. Saya dapat uang 25 juta. Tak tukokno keramik lah, sing separuh tak tukokno keramik, sing separuh tak gawe ongkos tukang. Ya. Pas sak pageri 4.000. Wis entek lah 30 juta, sak tabung-tabung aku ludes. Ya. Tapi ya gitu dampaknya habis dibersihkan semua, ono sing wong nyewa ya. Tak sewakan 2 tahun 20 juta. Ya, itu teman-teman. Itu kan sebuah gambaran ya. Ketika kita ini katakanlah rumah kita ini kotor, aura positifnya tidak ada, berpengaruh terhadap diri kita. Nah, ketika rumah kita bersih, aura positif kita juga memancar, berpengaruh terhadap diri kita. Akhirnya disewa. Rumah saya disewa. Nah, ini kan sebuah gambaran, ilustrasi gitu ya. Ya, seperti contoh ya, teman saya tak kasih contoh, ini contoh persis seperti rumah saya. Maka strategi yang harus Anda lakukan adalah taruh barang-barangmu di satu titik, ya. Atau kamu nyicil, ya, satu kamar, ya. Misalkan bulan ini satu kamar harus selesai. Ya. Kalau perlu digarap dewi. Banyak toh tutorial di YouTube apa ngaji apa mlester itu kan banyak. Enggak apa-apa. Atau kalau Anda pingin cepet ya. Anda tahu belabakan kok plafon itu ya. Plafon itu template-nya dipaku tek 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 terus diplamir. Sret. Itu cepet itu. Enggak butuh semen aduk-adukan wis. Baru nanti diplamir putih, bersih. Nah, itu lebih cepat itu. Ya. Baru dicat. Nah, itulah pentingnya ya menjaga kebersihan. Ya, walaupun katakanlah rumah Anda ini katakanlah belum jadi, tapi lah iso rijikan, itu juga akan bagus gitu ya. Energi negatif itu juga tidak akan masuk gitu ya. Nah, sudah rumahnya rumahnya belum jadi, kotor ya, pikiran juga buntu ya, akhirnya ya seperti itu ya. Banyak energi negatif di dalam rumah itu. Nah, ini yang berbahaya ya. Nah, itulah contoh ya, ketika kita melakukan pembersihan diri dari hal-hal yang sifatnya negatif, itu harus totalitas itu ya. Semuanya harus dibersihkan. Kalau tidak ya wassalam. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit materi kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.